ya. Jadi memang untuk larik itu atau baris itu adalah nilai yang memiliki tipe data yang sama gitu ya. Misalkan ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 gitu ya. Nah, daripada kita membuat variabel nilai dari nilai 1 sampai nilai ke 100 gitu ya, mending itu kita jadikan satu menjadi sebuah larik. Toh isinya sama, isinya itu adalah sebuah bilangan. Tetapi bilangannya di sini harus sama. Kalau bilangannya bulat berarti harus bulat semua. Tapi kalau desimal atau pecahan itu harus pecahan semua. Jadi di sini larik atau array itu adalah sebuah wadah yang dipakai untuk menyimpan data ya dengan tipe data yang sama gitu ya. Oke. Nah, untuk cara penulisannya bagaimana? Cara penulisannya itu seperti ini. Diawali dengan tipe dari array-nya. Tentu saja di sini akan disesuaikan dengan isi dari array tersebut. Kalau isinya adalah bilangan bulat, berarti di sini integer. Kalau pecahan itu berarti float atau real. Kalau karakter itu berarti char, tapi kalau kata itu adalah string dan yang lain sebagainya. Kemudian diikuti dengan nama array-nya. Nah, ini age ini adalah nama array-nya. Ya. Kemudian diikuti oleh tanda kurung ini ya. Ini adalah kurung siku ya. Bukan kurung kurawal, bukan kurung lengkung, tapi kurung siku. Nah, kurung siku ini menunjukkan panjang dari array. Nah, yang perlu diingat ya, panjang dari array atau indeks itu selalu dimulai dari 0 ya, tidak dimulai dari 1 tapi selalu dimulai dari 0. Jadi data yang pertama, data pada array yang pertama itu berada di indeks 0. Kalau indeksnya itu 0 berarti array-nya itu ada isinya, tidak kosong. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ini gambarannya ya. Nah, gambarannya seperti ini. 0, 1, 2, 3 sampai yang ke N ini adalah dikatakan sebagai indeks. Ya. Berarti pada saat kita berada di indeks 0 itu sudah ada isinya, sudah ada datanya. Maka pada saat array itu dikatakan kosong, berarti indeksnya itu berapa? Indeksnya berapa? 0. Berapa? Kalau 0 tadi sudah ada isinya atau belum? Array-nya? Sudah ada, Bu. Sudah ya? Oke. Dan isinya itu hanya 1. Nah, kalau array itu dikatakan kosong jika indeksnya itu berada di min 1 ya. Jadi array dikatakan kosong jika indeksnya berada di min 1. Tapi jika indeks itu sudah berada di 0, maka array itu sudah ada isinya. Berapa data? Yaitu 1 data yang menempati pada indeks yang ke 0 ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tadi kalau array kosong indeksnya berada di berapa? Array kosong di minus 1. Min 1 ya, oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Ini tadi ada kata yang tidak dipahami yaitu menginstansiasi. Anda juga dapat menginstansiasi sebuah array dengan menginisiasinya secara langsung dengan data. Artinya gini, kalau kita sebentar ya. Ini array-nya namanya apa? ARR. Panjang array-nya berapa? 5. Berarti indeks terbesarnya berapa? 4. Indeks terkecilnya berapa? 0. Bagaimana kalau misalkan sebuah array itu seperti ini, tidak ada panjang array-nya, apakah bisa? Tidak kayaknya. Nggak bisa. Tidak bisa. Oke, ini bisa ya. Dan ini lebih fleksibel. Jadi dia itu bisa kita isi berapa saja data.
bisa 5, bisa 100, atau bahkan mungkin bisa sampai 1000, itu bisa. Jadi nanti dia ini akan fleksibel, ya, menyesuaikan dengan jumlah datanya. Tetapi kalau yang ini tadi, nah ini kan 5. Pada saat Anda memberikan datanya di sini adalah 6, misalkan di sini ada 6, maka yang terbaca itu hanya sampai indeks yang ke-4. Ya, ini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti data ini yaitu 6 itu dia tidak akan terbaca. Begitu. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan di sini datanya itu hanya 4, ya, berarti nanti ada satu indeks, ya, yang nilainya itu adalah kosong, ya, yang nilainya itu kosong. Jadi kalau seperti ini itu harus sesuai, ya. Tapi kalau kosong tadi bisa lebih fleksibel, ya, dia bisa membaca berapa data pun yang dimasukkan, gitu ya. Nah, kita bisa menginstansiasi, artinya apa? Artinya kita bisa memberikan nilai pada array tersebut secara langsung, ya. Ini diberikan secara langsung di sini, langsung dideklarasikan bahwa untuk array ARR dengan panjang arraynya yaitu 5, isinya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Menginstansiasi itu artinya memberikan nilai secara langsung di programnya, tanpa diinputkan, tanpa melalui proses dijalankan kemudian diinputkan. Itu adalah menginstansiasi. Dan kalau kita menginstansiasi atau memberikan nilai pada array, itu harus dituliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, kemudian di antara nilai tersebut dipisahkan dengan koma. Bisa dipahami? Bisa. Halo? Ya, bisa. Bisa ya? Oke. Kemudian, nah, kemudian bagaimana kalau isinya itu hanya satu, ya? Kalau isinya hanya satu, apakah bisa? Bisa, ya. Jadi kalau ini itu kosong, itu dia lebih fleksibel, gitu ya, lebih fleksibel. Kemudian bagaimana caranya kita mengakses array tersebut, gitu ya? Misalkan kita akan menampilkan isinya atau cetak di layar, berarti kita tinggal panggil checkout atau perintah untuk menampilkan, kemudian nama arraynya, kemudian diikuti indeks keberapa yang akan ditampilkan, ya. Oke, nah untuk menginstansiasi itu caranya juga bisa seperti ini, ya, di instan 1/1. Kalau tadi kan langsung jadi satu, ya, dengan dituliskan di antara tanda kurung kurawal. Kalau ini dituliskan 1/1, ya. Jadi terserah Anda mana yang lebih enak, itu yang mana. Tetapi nanti hasilnya itu akan berbeda. Nanti sebentar saya perlihatkan contohnya. Nah, ini. Pada saat kita menginstansiasi dengan dituliskan 1/1, ini kan nama arraynya apa di sini? Kita punya array apa? Array Array. Panjangnya berapa? 5. 5. Berarti ada berapa data? 5 data. 5 data. Indeksnya dari berapa sampai berapa? 0 sampai 4. 0 sampai 4. Tetapi di sini kita hanya menginstan sampai indeks yang kedua saja. Mbak, ada itu. Nah, berarti masih ada 2 ruang yang kosong, yaitu indeks keberapa? 3 dan 4. 3 dan 4. Ya, indeks ketiga dan keempat. Nah, pada saat dijalankan, di sini kita bisa menggunakan perulangan, ya. Lebih enak kalau kita pakai perulangan for, di mana for untuk indeksnya itu dimulai dari 0 sampai i kurang dari 5.
Kalau di sini kita berikan kurang dari atau sama dengan, berarti berapa? 5 atau berapa? 5. 0 sampai 5. Kurang dari atau sama dengan 5 atau 4? 5. 4. Ya, karena indeks terbesarnya adalah 4. Soalnya di situ ada tanda sama dengan. Tetapi kalau kita gunakan operator kurang dari saja, berarti berapa? 3. Ini panjang arraynya adalah 5. Berarti indeks terbesarnya adalah 3. yang benar. 5 ya, Bu? 4. Kurang dari. Kurang dari 5. Dari berapa, Bu? Kurang dari. Tadi panjangnya kan ini kan 5. Berarti indeks terbesar adalah 4. Berarti kalau kurang dari di sini adalah 5. Oh, Iya enggak? Berarti kalau Ya, kurang ya. dari 5, nilai terbesar I terbesar adalah 4. 4. Ya. Kemudian ini adalah I++. Artinya selalu increment. +1, +1, +1. Gitu ya. Nah, terus di sini array dengan indeks yang ke I, nilainya adalah dipanggil ini, nama arraynya yaitu array, indeksnya yaitu I. Ini disesuaikan, nama indeksnya disesuaikan dengan for-nya ya. Kalau di sini for I berarti di sini I. Kalau di sini C berarti di sini C. Begitu ya. Nah, sekarang kita jalankan. Kita lihat di sini. Untuk indeks yang ketiga dan keempat, ini secara default diberikan oleh si compiler dari PC tersebut atau laptopnya itu dengan nilai 256 dan 1. Gitu ya. Tapi mungkin nanti setiap mahasiswa itu berbeda-beda nilainya. Ya. Nanti Anda bisa coba. Kemudian bagaimana jika kita menginstannya itu diletakkan di antara kurung kurawal? Nah, ini di antara kurung kurawal. Ini hasilnya beda ya dengan yang tadi. Kalau diletakkan di antara kurung kurawal untuk indeks ketiga dan keempat, di sini hasilnya adalah 0. Ya. Jadi hasilnya adalah 0. Berbeda dengan kalau kita menginstan disebutkan 1/1. Gitu ya. Memang ada perbedaan, tergantung pemakaian dari masing-masing PC-nya. Oke. Sekarang kita lanjut ke array multidimensi ya. Sudah bisa terlihat ini array multidimensinya? Bisa, Bu? bisa Bu. Sudah. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan untuk array satu dimensi? Yang slide 4 Bu. Yang Yang pakai slide? integer TWOD. Slide Oke, 4. sebentar. Oh, oh, oh. Sebentar. Slide ke 4 ya, Mbak? Ini. Iya Bu. Yang array multi kan Bu? Itu Ini atau yang mana? yang array multi kan tadi Ibu bilang array multi. Ya, Yang array multi. Array? Multidimensi. multidimensi ya. Oh.
Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, yang ini ya, Mbak? Iya, Bu. Nah, yang ditanyakan yang mana? Yang integer up to D sama char 3D itu sih maksudnya untuk Ya. menentukan nilainya, Pak, ada 2 gitu Pak, atau gimana? Sebentar. Ulangi, Mbak. Itu sih buat menentukan misal nanti inputannya ada berapa nilai gitu atau gimana ya, Bu? Suaranya kecil sekali, Mbak Yuliana. Maksudnya itu buat menentukan nilai atau gimana sih, Bu? Kalau pakai integer tuh terus char 3 gitu atau gimana sih, Bu? Masih kurang paham. Ngerti sih. Bu, mic-nya Ibu masih off, belum on mic, Bu. Mohon maaf Bu, mic-nya belum di unmute. Oh ya. Oke. Ini hampir sama seperti matrik ya. Anda pernah mendapatkan materi matrik 1 dimensi, matrik 2 dimensi, begitu juga dengan array. Ini hampir sama. Gitu ya. Nah, ini ada array 2 dimensi dan yang bawahnya ini adalah array 3 dimensi, ya. Kalau array 2 dimensi biasanya saya mengumpamakan ini adalah baris dan ini adalah kolom, atau biasanya digunakan indeks ini adalah I dan ini adalah J. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau ukuran dari arraynya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada array 2 dimensi. Nama arraynya adalah array X, di mana untuk data 0 baris 0 kolom 0 adalah min 45 sampai baris 2 kolom 1 adalah 34. Ya. Nah, kalau kita gambar matriknya itu seperti ini. Baris kemudian kolom. Jadi yang depan ini adalah baris, kemudian yang belakang ini adalah kolom, ya. Kita bisa memberikan nilai atau menginstan dengan seperti ini, disebutkan satu persatu untuk baris dan kolomnya. Atau langsung saja kita berikan nilai seperti ini, ya. Kita letakkan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di mana jika kita jabarkan, maka ini adalah untuk min 45 itu baris 0 kolom 0, kemudian 6 itu baris 0 kolom 1. Jadi barisnya itu dihabiskan, barisnya itu di satu tempat terlebih dahulu, dihabiskan sejumlah kolomnya, ya. Kemudian ini adalah baris 1 kolom 0, baris 1 kolom 1. Kemudian ini adalah baris 2 kolom 0, baris 2 kolom 1, ya. Di mana untuk masing-masing baris itu diletakkan di antara kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga untuk array 2 dimensi. Berarti untuk jumlah datanya itu kita kalikan saja, ya, baris kali kolom. 4 kali 3 berarti ada 12 data, ya, di mana indeksnya untuk I dimulai dari 0 atau baris, kemudian untuk C atau kolom juga dimulai dari 0. Ya, berarti nanti untuk baris tertinggi, indeks tertinggi itu adalah 3, kolom dengan indeks tertinggi itu adalah 2, berarti 3,2. Nah, ini 3,2. Kemudian untuk mengaksesnya, ya, atau menggunakannya itu kita bisa gunakan for bertingkat atau nested for, di mana yang terluar itu adalah untuk baris, kemudian yang dalam ini adalah untuk kolom, ya. Kemudian baru kita akses, yaitu cout, kita panggil nama arraynya untuk indeks baris ke I dan kolom ke C. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau array 3 dimensi? Kalau array 3 dimensi berarti nested for-nya itu juga 3 tingkat, ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Coba kita lihat untuk array
3 dimensi. Array 3 dimensi. Oke, sambil saya mencari, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada? Nah, ini adalah contoh dari array yang 3 dimensi. Kalau array 3 dimensi seperti ini, ya, saya membacanya itu adalah terdapat 2 array 2 dimensi, yaitu 3 kali 3. Bisa difahami? Bisa, Bisa Bu. bisa Bu. Saya ulangi ya. Kalau ada seperti ini, misalkan di sini ada ini ya, nama arraynya adalah nilai 2, untuk I-nya 2, J-nya 3, K-nya 3. Berarti cara membacanya itu kita umpamakan terdapat 2 array, ini 2 array 2 dimensi dengan ukurannya yaitu 3 kali 3. Kalau misalkan di sini ada 3, berarti terdapat 3 array 2 dimensi dengan ukuran 3 kali 3. Atau kalau di sini 4, berarti terdapat 4 array 2 dimensi dengan ukuran 3 kali 3. Nah, saya kalau membacanya itu seperti itu, biar tidak bingung. Cara menginstansiasinya bagaimana? Nah, cara menginstannya adalah Anda perhatikan di sini kurung kurawalnya. Ini kurung kurawal terluar. Ya, ini kurung kurawal kedua untuk array 3 dimensi yang pertama. Ini kurung tutupnya. Ini kurung kurawal untuk array dimensi yang kedua. Kan di sini ada 2 array 2 dimensi, yaitu ukurannya 3 kali 3. Barisnya 3, kolomnya 3. Ini adalah untuk baris. Kemudian ini adalah untuk kolomnya. Nah, seperti itu. Bisa difahami? Masih nggak paham Bu. Masih belum paham? Oke, saya beri contoh lain ya. Misalkan di sini ada namanya adalah coba. Nama arraynya adalah coba, tipenya integer, nama arraynya adalah coba. Ukurannya adalah 2, kemudian 3, kemudian 2. Berarti cara membacanya bagaimana ini? Terdapat array Ya, ya Bu tadi. terdapat 2 array 2 dimensi, 2 dimensi, ukurannya adalah 3 kali 2. 3 kali 2. Terdapat array 2 dimensi, terdapat 2 array 2 dimensi dengan ukuran 3 kali 2. Nah, cara menginstannya ini ya. Ini kurung kurawal yang pertama, kurung kurawal yang terluar. Ini kurung kurawal untuk array 1 dimensi yang pertama. Kemudian ini kurung kurawal untuk array 1 dimensi yang kedua. Ya, bentar. Kemudian array 2 dimensinya adalah 3 kali 2. Berarti ini saya jabarkan saja ya. Ini saya jabarkan untuk indeks I. Indeks I itu sama dengan 2, C sama dengan 3, K sama dengan 2. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah indeks terbesarnya berapa? 2. Kalau ini indeks terbesarnya berapa? 1. Ya. Kemudian kalau ini indeks terbesarnya berapa? 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke sini. Yaitu array 2 dimensi 3 kali 2. Berarti untuk barisnya itu ada berapa? 2. Ada 3 atau 2 baris?
Tiga kolom dua baris tuh ya, Bu? 3 baris 2 kolom, Baris kali kolom. 3 baris 2 kolom, Tiga kali dua, 3 baris 2 tiga baris dua kolom. kolom. 3 baris 2 kolom. Oke, berarti sekarang adalah baris yang ke 0 kolom ke 0. Misalkan 1 datanya. Baris ke 0 kolom ke 2. Kemudian berarti ini 2 datanya. Ya. Tapi ini masing-masing diletakkan di antara kurung kurawal. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah baris kedua kolom ke baris ke-1 ya, kalau kita pakai indeks ya. Baris ke-1 kolom ke 0. Kemudian baris ke-1 kolom ke 1. Kemudian baris ke-2 kolom ke 0. Kemudian baris kedua kolom ke 1. Nah, yang ini berarti baris ke berapa? Dua. Baris ke berapa? Dua. 3 Ini tadi baris ke 0. Ya. Ini sudah berapa? 3 kali 2 ya. Kan terdapat 2 ya. Ya, ini baru array 2 dimensi yang pertama. Ya. Lanjut di sini untuk yang kedua. Ya, ini tadi berarti kan bisa tulis indeksnya saja ya. 0,1. Kemudian kalau ini indeksnya adalah 0, 1, 2. Kalau ini indeksnya adalah 0, 1. Nah, ini tadi baru indeks untuk I yang ke 0. Ya. Sekarang untuk I yang ke 1. Ya. Berarti kita mulai lagi dari baris yang ke 0 kolom ke 0. Kemudian baris 0 kolom 1. Ya. Kemudian di sini baris ke 1 kolom 0. Kemudian baris ke 1 kolom ke 1. Nah, sekarang ini baris kedua kolom ke 0 kita letakkan di sini. Kemudian baris kedua kolom ke 1. Nah, ada berapa data di situ? 1, 2, 3, 4, ada 12 data. Karena ini kan 2 kali 3 kali 2. Ada 12 data. Ini adalah array mulai dari sini sampai mana berarti ini ya. Ini adalah array 2 dimensi 3 kali 2 yang pertama. Kemudian ini adalah array 2 dimensi 3 kali 2 yang kedua. Bisa dipahami? Belum, Bu. nggak Belum. mudeng, Bu. Malah bingung. Masih bingung, Bu. Ini adalah untuk indeks I0. Ini kan indeks I kan 0 dan 1 ya. Nah, dari sini sampai sini itu adalah untuk indeks I ke 0. Ini adalah J, ini K. Ini J, ini K. Ini J, ini K. Atau kita instan satu persatu ya. Berarti kalau kita instan satu persatu, coba ini saya naikkan saja. Coba mulai dari 0, I0, kemudian C0, kemudian K adalah 0. Sama dengan 1. Kemudian coba 0, 0, kemudian 0, kemudian 1. Ya. Ini 1, 2. Kemudian coba 0, kemudian
kemudian di sini berapa? 0 apa 1? 1 1, terus 0. 0. Di sini berarti 3. Kemudian coba masih 0 ya untuk GI-nya. Kemudian di sini 1. Ini adalah 1 atau 0? 1 1. Ini adalah 4. Ya. Kemudian coba ini berarti 0 atau 1? 1. 1. Benar. 1. Ya 1. 0 atau 1? 0. Terus 2. Terus 0 atau 1? 1. 0. 0. Berarti 5. Kemudian coba 0, 2, 1, 6. Ya. Kemudian coba, nah sekarang berapa? 1 1, terus 0 0, 0. Ini 7. Coba 1, berapa? 0, 1. 1. Ini 8. Coba 1, terus 1 1, terus 0. 0. Ini adalah 9. Coba 1, terus 1, 1. Sama dengan 10. Terus coba 1, terus 2 0. 2, 0. Ini adalah 11. Coba 1, 2, 1 ya. Ini sama dengan 12. Nah, seperti ini kalau kita jabarkan 1 per 1. Nah, dari sini ke sini ya, yang depannya ini adalah 0. Ini adalah array 2 dimensi 3 kali 2 yang pertama. Ya, dimana barisnya itu ada 3 dimulai dari indeks 0, 1, 2. Ya, kemudian kolomnya itu ada 2 dimulai dari 0, ya, kemudian 1, 0, 1, 0, 1. Nah, yang ini adalah array 2 dimensi yang kedua, 3 kali 2. Itu. Sudah bisa difahami? Berarti kalau kita pakai for, ini bagaimana? Kita nanti akan akses. Kita coba akses. Kita gunakan for, ya. Berarti for apa? I. Integer I ya. Dimulai dari 0 0. Kemudian I kurang dari berapa? 2. Kalau Anda pakai kurang dari, Anda lihat saja indeksnya ini. Tapi kalau Anda pakainya adalah kurang dari atau sama dengan, berarti bukan 2 tetapi 1. Iya nggak? ya Bu. Ya, kita pakai kurang dari saja ya, biar nggak susah ya. Kemudian di sini I plus plus, ya. Nah, berarti kita pakai nested for ya. Nested for. Nah, ini adalah for yang kedua yang berada di dalamnya. Berarti for C, ya nggak? Ya. Integer C dimulai dari 0 0, kemudian C kurang dari 3 kemudian C plus plus, ya. Kemudian di dalamnya itu ada for lagi, nested for lagi. Itu ini saya masukkan saja. Nah, ini adalah for apa? K ya. K, dimana K dimulai dari 0, kemudian K kurang dari 2 kemudian K plus plus.
baru di sini kita ya apa tadi? Layout ya. Kita panggil. Layout kok kecil sekali. Subscribe, superscribe. Layout kita panggil ya, berarti nilai ini kita hapus saja ya. Jadi 2 slide aja Bu. Jadi 2 slide. Oke, ini ya, saya pisah ya. Oke, berarti di sini layout nilai misalkan ini, terus kita panggil apa nama indeksnya, nama arraynya adalah coba untuk indeks ke I, kemudian C, kemudian K. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, untuk nested for-nya, kita butuh berapa tingkat, itu tergantung pada kebutuhan, ya. Tergantung pada kebutuhannya. Di situ array-nya itu array berapa dimensi, gitu ya. Kalau misalkan array 2 dimensi, kita hanya butuh for itu 2 tingkat. Tapi kalau array 3 dimensi, kita butuhnya untuk for 3 tingkat. Bisa difahami? Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih bingung, Bu. Masih bingung, Ya. Bu. Yang mana, Mbak? Yang pakai for itu, Bu. Yang pakai for. Yang ini. Iya. Oke, yang ini. Ini ya. Ini untuk indeks I-nya, itu kan tadi kan ukuran dari array-nya adalah 2 kali 3 kali 2, gitu ya. Nah, berarti nanti untuk indeksnya itu dimulai dari 0. Karena dimulai dari 0 dan hanya 2, berarti indeks terbesarnya adalah 1. Nah, ini 0 dan 1. Kemudian J-nya di sini ada 3. Karena semua array itu indeksnya dimulai dari 0, berarti di sini 0 dan indeks terbesarnya adalah karena ada 3, panjangnya adalah 3, berarti 0, 1, 2. Gitu ya, di sini 3. Berarti indeks terbesar adalah 2. Kemudian karena K ini hanya 2 panjangnya, berarti indeksnya hanya 0 dan 1. Gitu ya. Nah, kalau di sini kita buat for, gitu ya. Kita buat for berarti integer indeksnya adalah I, dimulai dari 0. Nah, ini indeksnya kan dimulai dari 0. Kemudian I kurang dari, kalau kita pakai kurang dari, agar 1 ini masuk, berarti bukan kurang dari 1, tapi kurang dari 2. Ya atau tidak? Iya. Tapi kalau kita pakai kurang dari atau sama dengan, berarti di sini 1 atau 2? 1. Ya. Nah, biar lebih enak ya, tidak usah berpikir. Nah, di sini kan kita lihat 2, kurang dari 2. Kemudian di sini I plus plus, karena dari 0 ke 1 berarti kan bertambah 1. Atau Anda
juga bisa tulis I sama dengan I plus 1. Atau Anda bisa tulis di sini I plus plus. Nah, di sini kemudian kalau ini kita buat for, berarti for apa? Integer C, di mana C dimulai dari 0, kemudian C kurang dari berapa? Kurang dari 3. 3, kemudian C plus plus. Kalau ini berarti for integer K sama dengan 0, kemudian K kurang dari 2, kemudian K plus plus. Gitu. Ya. Tapi karena ini adalah array-nya itu array satu kesatuan, yaitu array 3 dimensi, 2 kali 3 kali 2, maka for yang kedua berada di dalam for yang pertama. Ya, kita berikan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutupnya di sini. Kemudian yang K berada di dalam C, berarti di sini kita berikan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutupnya ada di sini. Seperti itu. Kemudian pada saat ini bernilai true, maka nanti akan dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Yaitu cout tampilkan array, ya, nilai array. Nah, di sini sama dengan, kemudian kita panggil nama array-nya yaitu coba. Indeksnya apa? Yaitu untuk indeks I, kemudian C, kemudian K. Nah, seperti itu. Bisa difahami? Ya, Bu. Oke. Mana yang mau ditanyakan lagi? Bu, kalau decrement bisa nggak, Bu? Decrement bisa. Decrement itu bisa. Kalau decrement, ya berarti kan dibalik ya, Mas. Tergantung dari bentuk array-nya itu seperti apa. Nanti ada menampilkan atau membuat segitiga dari angka, kemudian kubus dari angka. Nah, itu juga bisa. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang lainnya? Berarti sekarang kita bahas untuk yang tugas ya. Iya, Bu. Oke, ada yang mau share tugasnya? Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Mas siapa? Mas Kukuh. Ya, Bu. Izin share, Bu. Iya. Bisa nggak share dari situ? Oke. Ya. Bisa diperbesar nggak Mas Kukuh? Udah full, Bu. Oh, udah full. Coba di itu fontnya diperbesar, font. Ya, font, ya. Harusnya tadi di blok, coba. Bisa nggak? Oh ya. Nah, silakan dijelaskan, Mas. Mas Kuku saya kasih nilai plus ya. Saya kasih bonus. Baik, Bu. Tadi saya dari mana, Bu? Fungsinya aja, langsung fungsinya aja. Kita ke fungsinya dulu. Ada fungsi apa saja, terus dijelaskan, terus cara memanggilnya atau menjalankannya. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi untuk pendaftaran, saya membuatnya di bawah Program utama, ya. Yang pertama ada NIK, terus nama dan alamat. Nanti diinputkan dengan CIN, tipe datanya dengan saya menggunakan string. Terus yang kedua ada prosedur rekam medis. Prosedur rekam saya juga membuatnya di bawah program utama. Dalam rekam medis yang pertama ada tinggi badan. Ini diinputkan tinggi badannya, berat badan, tensi
tensi batas atas, yang kedua tensi batas bawah, dan keluhan. Mm-mm. Untuk tinggi badan sampai tensi saya menggunakan tipe data INT. Oke. Terus yang keluhan saya menggunakan string. Ya. Nanti dipanggil ke dalam program utama, program medis. Yang pendaftaran juga. Terus yang ketiga yaitu pemberian resep. Pemberian resep yaitu dengan kode obat, ukuran obat, dosis, dan harga obat. Mm-mm. Kode obat saya menggunakan kode angka, tipe datanya INT. Nama obat menggunakan string ya string. Untuk ukuran obat saya menggunakan INT juga, dan harga juga INT. Terus nanti saya memanggil pemberian resep itu di dalam rekam medis. Jadi prosedur dipanggil di dalam prosedur, Bu. Ini. Oke. Lanjut, Mas. Terus selanjutnya prosedur tebus resep. Yang pertama harga obat saya menggunakan INT. Untuk ukuran yang ditebus saya menggunakan double karena ukurannya nanti bisa setengah atau seperempatnya. Jadi saya menggunakan double 0,25 atau 0,25 atau 0,5. Terus total tebus resep juga menggunakan double. Dengan rumusnya menggunakan fungsi double total resep langsung di return. Rumusnya ukuran resep yang diinputkan dikalikan dengan harga obat. Terus fungsi ini nanti dipanggil dalam prosedur tebus resep. Di sini, Bu. Coba dijalankan. Oh, bentar, lanjutkan dulu. Terus ini void untuk hasil atau menampilkan seluruh inputan dari rekam medis, dari nama, darah diri sampai tebus resep, Bu. Prosedur hasil juga ditampilkan dalam program utama hasil. Begitu, Bu. Oke, silakan dijalankan, Mas. Baik, Bu. Kelihatan ya, Bu? Kelihatan. Untuk pertama mengisikan data diri NIK, misal nama saya. Terus tinggi badan. Untuk tensi atas nanti ketika pengecekan, Bu, hasilnya berapa? Maksudnya ketika kalau ngecek, dokternya ngecek loh, Bu. Oh iya. Terus tensi bawah itu standarnya ya, Bu? Iya, boleh. Untuk keluhan misal demam. Untuk pemberian resep dokter kan dokter yang memberikan, jadi terserah dokter mau diberi kode obat apa loh. Misal 12, nama obatnya misal Bodrek, terus ukuran obatnya 1. Nanti pas ditampilkan itu saya jadinya ukurannya 1 kaplet kalau nggak salah, Bu. Terus dosis 3x1. Harga obatnya misal 2000. Nah, ini langsung menampilkan hasil tadi yang diinputkan, Bu.
dari NIK, nama, hasil rekam medis, terus resep yang disarankan, terus yang terakhir tebus resep. Jadi yang yang mengunjungi balai pengobatan ini nanti mau menebus obatnya itu berapa, misal setengah 0,5 Ya. Ya. jadi yang ditebus nanti 1.000 begitu Bu. Ya, bagus Mas. Oke, alhamdulillah ini sudah ada yang bagus ya. Oke, terima kasih, kita kasih aplaus untuk Mas Kuku. Oke, semangat yang lainnya ya. Mas Kuku sangat terbuka lebar untuk teman-teman belajar ke Mas Kuku ya. Gokil Mas Kuku. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya juga ada yang sudah berhasil gitu ya. Tetapi untuk program sendiri itu tidak ada mana yang benar, mana yang salah. Jadi ya, itu tadi sudah bagus sekali. Nah, untuk tampilan itu tadi bisa ditampilkan. Kalau Mas Kuku tadi kan untuk hasil dijadikan di dalam satu prosedur tersendiri. Tetapi Anda juga bisa menampilkan hasil di dalam satu prosedur yang sama. Misalkan tadi pendaftaran, nanti langsung ditampilkan, itu juga boleh. Gitu ya. Tapi kalau untuk overall keseluruhannya tadi sudah bagus ya. Terima kasih ya Mas Kuku. Mas Kuku mengerjakannya berapa lama? 2 kali pekerjaan sih Bu. Yang pertama kan belum tanya Ibu, itu ngerjain jam 10 sampai jam 12 malam. Oke. Terus seperti nge-game ya. Iya Bu. Jadi coding itu kalau saya pribadi ya itu seperti main teka-teki. Kalau ada error itu justru penasaran, ini mana yang error gitu ya. Justru penasaran. Enaknya kita ngoding itu di situ ya. Memang ada stucknya itu kadang ada, tapi jangan dipelototin terus. Kalau misalkan ada lagi stuck seperti udah ditinggal aja dulu. Kita refreshing dulu. Nanti kalau setelah fresh kita kembali lagi. Ya seperti itu. Semangat untuk yang lainnya, apalagi dari teman-teman mahasiswa yang sebelumnya itu belum pernah mengenal coding sama sekali. Misalkan dari SMA ya, tidak masalah karena semuanya itu terlihat. Kalau terlihat kan kita bisa pelajari, tergantung dari niat dan semangat serta kesungguhan kita. Kalau Mas Kuku itu sebelumnya sudah pernah mengenal coding? Belum sih Bu. Itu Belum. karena prakteknya Bu Santi sih Bu. Oh iya, berarti kan dari kita jam terbang ya. Kalau kita semakin lama kita semakin mahir, insya Allah seperti itu, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau di-sharingkan? Elik Bu. Ya, bagaimana Mbak Elik? Mana Mbak Elik? Gimana? Mbak Elik ada yang mau di-sharing, dibagi mungkin? Enggak deh Bu. Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang belum berhasil? Bu mau nanya Bu. Silakan. Jadi kan tadinya kan saya itu niatnya mau keluhannya tuh banyak gitu loh Bu. Jadi keluhan sebelumnya ditambah keluhan sesudahnya. Tapi itu nggak jadi Bu. Jadinya malah harga yang dipakai tuh pakai harga keluhan sesudahnya terus. Gitu. Pakai for ya Mbak? Enggak. Pakai perulangan. Anda bisa pakai perulangan. Pakai perulangan dual Bu. Kalau dual itu memang seperti itu. Lebih enak lagi kalau kita menggunakan for saja. Soalnya kalau dual itu dia kan mengerjakan dulu baru dicek ya. Kemungkinan nanti memang ada ada keluhan, berarti ya keluhan yang tidak terbaca di situ. Anda pakai for saja coba. Iya Bu. Ini coba di share screen. Anda bisa pakai array juga. Mana Mbak Elik mau share screen nggak? Ini lagi gimmick di HP Bu. Oh gitu ya. Oke, lain kali saja nggak masalah ya. Ya, Ada Bu. lagi yang mau di sharing? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri bagaimana?
mau nanya, Iya, silakan Mbak. kalau misalkan pakai for itu kayak gimana ya, Bu? Kalau pakai for di dalam prosedur ataupun fungsi gitu. Gimana, Bu? Putus-putus. Kalau pakai for di dalam prosedur atau fungsi begitu. Iya, Bu. Ya. Nanti coba saya ini ya, saya cari untuk program yang menggunakan for, atau Anda juga bisa apa ya? Anda bisa gunakan juga yang array itu tadi. Ya, jadi keluhan yang pertama, keluhan yang kedua gitu ya. Anda bisa pakai itu. Tapi array-nya lebih baik dikosongkan. Karena nanti kan keluhannya, jumlah keluhannya itu kan bisa berbeda-beda. Ya, kalau Anda sudah patok misalkan array yang itu 5, sementara ada yang lebih dari 5, ada yang kurang dari 5, nah itu kan kurang efektif gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya gitu ya. Oke, saya akhiri dulu sesi kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya close ya.